kalian, kalau pendiri aplikasi WhatsApp dulunya adalah tukang sapu dan sering kesulitan makan? Begini kisahnya. Inilah dia, Jan Koum. Jan Koum lahir pada 24 Februari tahun 1976 di Fastiv, bagian dari Kiev, Ukraina. Ayahnya bekerja sebagai manajer konstruksi dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kehidupan mereka sangat sederhana, dengan fasilitas yang terbatas, termasuk listrik yang jarang tersedia. Jan Koum berasal dari keluarga keturunan Yahudi dan harus berhati-hati karena situasi politik yang bergejolak di Ukraina. Pada tahun 1990, keluarga Koum memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat karena meningkatnya gerakan anti-Yahudi di Ukraina. Jan Koum berusia 16 tahun saat mereka tiba di wilayah Mountain View, Amerika Serikat dengan impian memperoleh kehidupan yang lebih baik. Meskipun di Amerika, mereka mengalami masa-masa sulit, tinggal di apartemen kecil, dengan 2 kamar tidur hasil bantuan pemerintah, dan bergantung pada jaminan sosial serta antrian kupon makanan karena keterbatasan finansial. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1997, Jan Koum dan ibunya harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Jan Koum bahkan menjadi tukang sapu toko untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun menghadapi kesulitan, dia tetap bersemangat dan terus belajar. Kemahirannya dalam bahasa Inggris memudahkannya masuk sekolah di Amerika dan dia juga tertarik pada pemrograman komputer yang dipelajarinya secara otodidak. Jan Koum, yang sebelumnya bekerja di Yahoo, membeli iPhone pada tahun 2009 dan menyadari potensi besar dari App Store yang baru diluncurkan oleh Apple. Terinspirasi oleh kemungkinan yang ditawarkan oleh App Store, Koum mulai memikirkan aplikasi yang bisa memanfaatkan buku alamat telepon untuk tidak hanya berbagi status, tetapi juga untuk berkomunikasi. Pada Februari tahun 2009, Koum mengajak temannya, Brian Acton, yang juga mantan kolega dari Yahoo, untuk mendirikan perusahaan WhatsApp di California. Awalnya, WhatsApp dirancang sebagai aplikasi untuk memperbarui status pengguna, namun setelah pembaruan iOS yang memungkinkan notifikasi push, Koum memodifikasi WhatsApp agar bisa mengirim notifikasi setiap kali seseorang memperbarui statusnya. Pengguna mulai menggunakan fitur status untuk mengirim pesan kepada satu sama lain, yang membuat Koum menyadari potensi WhatsApp sebagai aplikasi perpesanan. Pada Agustus tahun 2009, Koum menambahkan fitur perpesanan ke WhatsApp, yang kemudian menjadi sangat populer karena tidak memiliki batasan jumlah pesan seperti layanan lain saat itu. Brian Acton berhasil mendapatkan pendanaan awal sebesar $250.000 Amerika dari 5 mantan karyawan Yahoo lainnya yang membantu mereka dalam pengembangan awal WhatsApp. WhatsApp terus berkembang dengan menambahkan dukungan untuk platform lain seperti Android dan Symbian. Pada tahun 2014, Facebook sekarang Meta mengakuisisi WhatsApp seharga $19 miliar Amerika, menjadikannya salah satu akuisisi terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kisah Jan Koum mendirikan WhatsApp adalah contoh nyata dari bagaimana visi, ketekunan, dan kemampuan untuk melihat peluang dapat mengubah hidup seseorang dan menciptakan produk yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia.